Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Mira tumbang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi, sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukan mimpi, badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, langsung menghampiriku. Yang satu memberikanku teh panas manis yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. Diminum pelan-pelan aja tehnya, Dek, kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. Pak, teman saya. Aku menanyakan keberadaan Mira. Tidak ada Mira di situ langsung membuatku terserang panik. Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa. Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan, kecuali kejadian Mira membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Kunaon eta bisa sampai begitu? Kata si bapak. Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya teh baru denger yang sampai separah begini. Saya juga nggak tahu, Pak. Jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, Punten ya, Dek. Bapak cuma nanya, kalian di atas berzina? Aku gelagapan ditanya seperti itu. Astagfirullah, enggak, Pak. Saya sama Mira cuma temen. Kita juga bawa tenda masing-masing. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Mira sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Aku membawa tenda kecil yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya, kata si bapak. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya, mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Mira membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan pukul 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan karir Mira ada di pojok ruangan. Juga sepatu milik Mira. Kubuka karirku, mencari handphone dan charger. Saat itu ku dengar erangan suara Mira. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruang sebelah. Jantungku serasa mau berhenti melihat keadaan Mira.
Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Mira sambil komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Mira sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Mira tertawa mendesis mirip ular, lalu berteriak histeris. Aku syok melihat keadaan Mira, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. Jangan ke situ, Dek. Di sini aja, Kata si bapak. temen saya, Pak. Kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. Sebentar lagi nggak apa-apa. Udah di sini aja. Aku terdiam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walaupun ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan. Pak, kira-kira sore ini teman saya udah normal belum ya, Pak? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak. Tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. Sekarang teh hari Rabu, Dek. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput di tangannya. Ibu ini sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. Dek, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa bilang tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat carrier, si bapak melarang. Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Kata si bapak dengan nada sedikit memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakangnya. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyelah motornya. Sekali selah dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali nyala. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Cermai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore, si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Dek, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh temen kamu ada banyak. Dikeluarin 1, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada 1 makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular bertanduk. Aku mendengar dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama temen kamu, Dek.
karena teman kamu udah lancang ngotorin rumahnya. Jadi teman kamu mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong ya Pak. Bu, tolong Bu. Aku meratap. Iya Dek, tenang, kata si emak. Makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia. Tapi kelakuan temen kamu udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan ngelepas teman kamu, tapi ada syaratnya. Sambung si bapak. Apa syaratnya Pak? Tanyaku khawatir. Kamu malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang temen kamu, Mira. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat maghrib itu, aku sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikan air mata memohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik arahku. Dek, habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus ya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau kamu ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung. Sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Ku cek lagi headlamp juga senter. Semua siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Mira. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus meminta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, "Apa ini, Pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang Condong Amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya." Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkauk-kauk entah di mana, mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh, walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku, sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju, walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Mira yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa di belakang. Aku merasa tangan sedingin es menyentuh tengkuku. Aku istighfar dan berjalan semakin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet
yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiranku tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah beberapa lama aku lari tanpa memperdulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku, hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon yang melintang. Kini di sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku, jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikanku peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu, kusenteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagai tangan orang mati menjuntai di sana sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas, langsung ku berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris.